Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7, yang kami hormati Ibu Guru, serta adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bersosialisasi di SMP Negeri 7 Blitar ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu apa tidak adik-adik? Adik-adik pada pagi hari ini sehat semuanya? Tidak ada yang sakit? Kalau ada yang sakit silahkan mundur, ambil tempat yang teduh, namun masih tetap harus semangat mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan. Jadi sekarang semuanya sehat, siap menerima materi yang akan saya sampaikan ya adik-adik. Masih semangat? Semangat untuk berdiri? Semangat adik-adik? Terima kasih, semoga nanti tidak ada yang semaput. Sudah sarapan semua atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah? Nggak sanggup tadi ya? Ya, minta waktu sebentar saja, nanti daripada adik-adik ada yang semaput kalau berlama-lama. Tapi saya berharap pada pagi hari ini nanti semuanya sehat, tidak ada yang tumbang berdiri ya. Saya yakin adik-adik pasti semangat. Terima kasih pada pagi hari ini adik-adik semangat semuanya, dan untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan atau yang lagi viral di Blitar ini. Apa adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu apa enggak yang lagi viral saat ini di Blitar ini? Terima kasih adik-adik sudah banyak yang mengetahui, yaitu adanya kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah di wilayah Blitar ini. Hal itu sangat kita sayangkan, yang mana perbuatan seperti itu tidak seharusnya terjadi di sekolah. Benar apa benar? Karena apa? Karena di sekolah itu adalah tempat kita untuk belajar, bukan untuk sok-sokan berkelahi merasa jagoan ya. Kalau adik-adik merasa sok-sokan atau merasa jagoan, nanti kalau sudah terkena masalah, kalau sudah berhadapan dengan hukum akan menyesal. Menyesal pasti datangnya di akhir atau di belakang. Untuk itu saya berharap adik-adik di SMP Negeri 7 ini tidak ada yang terlibat kekerasan atau tidak ada yang berhadapan dengan hukum, baik itu menjadi korban maupun menjadi pelaku ya. Saya yakin anak-anak adik-adik di SMP Negeri 7 ini semuanya baik-baik, semuanya taat dan patuh terhadap aturan yang ada di sekolah ini ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin permasalahannya banyak hal. Salah satunya
karena mungkin kurangnya perhatian di sekolah, di rumah, kurangnya perhatian di rumah karena mungkin dari orang tua salah satunya sudah tidak ada atau mungkin dari keluarganya itu broken home. Jadi itu salah satu penyebab mungkin terjadi permasalahan yang tidak seharusnya terjadi di sekolah. Anak-anak apabila mempunyai masalah di rumah, tolong jangan dibawa sampai ke sekolah. Apabila adik-adik merasa tidak bisa menyelesaikan, ada guru wali kelas, ada BP yang mungkin siap membantu menyelesaikan permasalahan adik-adik yang sedang dihadapi. Di sini ada yang mengikuti perguruan silat apa tidak? Ada kok ada? Tidak apa-apa. Ikut perguruan silat apapun itu tidak dilarang. Namun saya berharap dengan adik-adik mengikuti salah satu perguruan itu bukan berarti adik-adik merasa jagoan, merasa lebih dari teman yang lain. Ikut perguruan itu kita gunakan bahwa tempat itu adalah tempat untuk bersosialisasi. Jangan sampai dengan adanya adik-adik menerima istilah penguatan fisik itu digunakan untuk sok-sokan dengan temannya, merasa lebih kuat. Jangan. Itu digunakan adik-adik apabila pada saat situasi terdesak, misalkan adik-adik pada saat berada di jalan, ada yang membahayakan jiwa atau nyawa adik-adik harus melakukan perlawanan. Nah, itu baru digunakan. Jangan sampai merasa lebih hebat dari temannya, ada masalah sedikit main jotos, main pukul dengan teman-temannya. Kalau itu nanti sampai terjadi pada diri adik-adik, nanti akan merugikan diri sendiri. Kalau sudah berhadapan dengan hukum, masa depan adik-adik akan hancur karena tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Kalau sudah mempunyai catatan, itu nanti akan terbawa sampai kapanpun. Misalnya adik-adik mencari SKCK, itu akan ada catatan tersendiri apabila adik-adik sudah pernah melakukan kejahatan atau melakukan kriminal, ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa adik-adik di SMP Negeri 7 ini semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang pernah berhadapan dengan hukum. Betul? Betul. Terima kasih. Dan yang selanjutnya saya berharap kepada adik-adik semuanya, terutama yang cowok-cowok ini ya, yang usia SMP ini, usia mulai mengenali jati diri, mulai merasa sudah dewasa, kalau sebetulnya itu masih anak-anak, ya. Jadi kalau sudah adik-adik nanti berhadapan dengan hukum akan menyesal. Karena apa? Kalau sudah berhadapan dengan hukum, di proses hukum tempatnya di lapas atau di LP yang mana tempatnya itu hanya kecil, tidak ada tempat tidur, hanya beralaskan tikar, tidak ada bantal, tidak ada fasilitas seperti adik-adik kalau tidur di rumah. Apalagi saat ini situasinya dingin, kalau tidur di rumah kan pasti enak pakai selimut, tapi kalau di tahanan tidak ada itu, jadi hanya tidur beralaskan tikar. Untuk itu saya menekankan kepada adik-adik semuanya, jangan sampai hal-hal
yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di Blitar ini terjadi kepada adik-adik yang bersekolah di SMP 7 Blitar ini. Jangan nodai sekolah ini dengan hal-hal yang buruk. Angkat atau tunjukkan bahwa di SMP Negeri 7 ini bisa dibanggakan. Adik-adik adalah harapan orang tua, harapan dari sekolah, yang mana adik-adik merupakan generasi penerus bangsa, generasi yang nantinya akan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, yang mana adik-adik nanti yang menjadi tumpuan buat kita semuanya ini, yang nantinya kita sudah tua-tua ini, generasi adik-adik inilah yang akan meneruskan perjuangan kita, baik di bidang pendidikan, di bidang agama, maupun mungkin adik-adik nanti ada yang menjadi pemimpin di masa depan. Saya berharap nanti salah satu dari siswa-siswi SMP 7 ini ada yang menjadi presiden ataupun wakil presiden. Jadi itu ya adik-adik, saya berharap kepada kalian semua, jangan sampai kekerasan terhadap anak itu terjadi di SMP Negeri 7 ini, ya. Jangan sampai, apabila nanti terjadi, benar hanya penyesalan yang ada. Kalau sudah ditempatkan di tahanan, hanya bisanya menangis dan meratapi apa yang sudah dilakukan. Padahal apa yang terjadi itu seharusnya bisa diselesaikan. Permasalahannya hanya sepele karena ketersinggungan, yang mana seharusnya itu tidak sampai berbuat fatal seperti itu, ya. Saya yakin adik-adik bisa mengendalikan diri masing-masing. Apabila ada permasalahan yang terjadi di sekolah maupun di rumah, alangkah baiknya bisa matur kepada Bapak Ibu guru atau pihak BP yang siap membantu dan memecahkan semua permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk yang adik-adik perempuan, saya juga berharap saat ini kasus pelecehan seksual juga banyak terjadi di wilayah Blitar Raya ini, yang mana kasus-kasus kekerasan seksual ini banyak terjadi di usia SMP dan tingkat SMA. Untuk itu adik-adik harus pandai menjaga diri, pandai bermedia sosial, jangan mudah terpancing bujuk rayu oleh orang-orang yang belum kita kenal, ya. Misalkan adik-adik berkenalan lewat media sosial, melewati IG atau melewati Facebook maupun chat, itu terserah. Apapun itu, yang penting adik-adik harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang baru kita kenal. Karena apa? Karena nanti kalau adik-adik mudah percaya, adik-adik terbawa dengan perkataan-perkataan atau chat yang disampaikan ke adik-adik, adik-adik dirayu, diajak ketemuan, kemudian diajak pergi berdua. Kalau sudah seperti itu, nanti adik-adik terbawa rayuan, bisa fatal akibatnya. Tahu maksudnya, berakibat fatal. Terutama adik-adik, kalau sudah sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, nanti akan rugi sendiri.
ya, orang tua yang sudah bersusah payah membiayai kita. Harapan orang tua adik-adik nanti bisa menjunjung nama baik keluarga, bisa mencapai cita-citanya. Namun kalau sudah sampai terjadi atau menjadi korban pelecehan seksual, nanti harapan adik-adik akan pupus atau masa depan adik-adik akan suram. Untuk itu saya berpesan kepada adik-adik semuanya yang ada di hadapan saya ini, teruslah meningkatkan disiplin, belajar dengan baik, tunjukkan kepada orang tua, kepada pihak sekolah bahwa adik-adik adalah generasi bangsa yang bisa diandalkan. Begitu adik-adik? Sanggup? Bisa dilaksanakan? Bisa. Kemudian yang tidak lupa kami sampaikan juga, adik-adik usia seperti ini boleh nggak merokok? Boleh nggak merokok? Tapi saya masih menjumpai adik-adik di luar sekolah pada merokok. Merokok itu di samping merusak kesehatan, juga dilarang untuk adik-adik masih usia sekolah ini merokok. Tahu akibat merokok apa? Paling tidak itu juga merusak kesehatan paru-paru kita, akan bisa berpengaruh. Apalagi adik-adik ini masih panjang jangkauannya, cita-citanya masih panjang. Ada yang ingin masuk menjadi TNI atau Polri? Ada? Kalau ingin menjadi TNI atau Polri, mulai dini harus dipersiapkan fisik maupun kesehatannya. Kalau adik-adik mulai dini dipersiapkan kesehatannya, insya Allah nanti akan lancar dalam meraih cita-citanya. Jadi saya berpesan pada adik-adik semuanya, baik itu pada saat di luar sekolah ataupun di rumah, janganlah merokok itu karena akan mengganggu kesehatan adik-adik sendiri. Selain itu juga akan apa? Pemborosan. Ya toh? Samu yang seharusnya dibuat jajan, dibuat makan, dibuat beli rokok. Apa sih untungnya kalau merokok? Gak ada kan untungnya? Gak ada untungnya. Yang ada justru merusak kesehatan kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, adik-adik usia masih SMP, boleh nggak naik motor? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi adik-adik kan masih banyak yang mengendarai kendaraan bermotor. Kalau pas ada razia, adik-adik kena, jangan misu-misu Pak Polisi. Aku Pak motor dicegat padahal wis gawe helm. Karena apa? Memang belum waktunya adik-adik menyalahi aturan lalu lintas. Boleh mengendarai kendaraan bermotor usia berapa? Usia 17 tahun yang sudah mempunyai KTP, ya. Dan saya berharap adik-adik ini tidak ada yang kalau malam minggu melaksanakan apa? Malam minggu apa? Balap liar, ya. Breng-brengan istilah anak muda sekarang, ya. Itu tidak ada gunanya. Selain adik-adik itu masih kecil, belum waktunya mengendarai kendaraan bermotor, melaksanakan balap liar. Itu sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dia sing dirinya sendiri terus diniati mati nggak popo, tapi yang orang lain sudah hati-hati karena adik-adik ugal-ugalan di jalan, menyebabkan orang lain yang kecelakaan sampai meninggal dunia. Ya, ini baru-baru ini ada dari salah satu
siswa SMP yang naik motor breng-brengan, merasa sok jagoan, balapan liar sampai akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan ya. Saya berharap adik-adik di SMP 7 ini semua tertib lalu lintas, mematuhi aturan yang ada, dan juga tertib di sekolah, tidak ada yang tersangkut tindak pidana. Bisa ya adik-adik menjadi harapan orang tua dan sekolah? Siap untuk menjadi yang lebih baik? Itu harapan kami semuanya. Sekali lagi, karena adik-adik harapan bangsa merupakan penerus dari kami-kami ini, jadilah anak-anak yang berprestasi, menjadi kebanggaan kita semua yang nantinya adik-adik menjadi generasi penerus kami. Kalau adik-adik sudah baik, nanti tentunya ke depan Indonesia semakin maju. Namun kalau adik-adik sudah ada yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, nantinya ke depan juga akan mempengaruhi perkembangan Indonesia di kemudian hari. Jadi saya sekali lagi berpesan kepada adik-adik semuanya untuk tetap menjadi anak yang baik, patuh terhadap hukum, tidak ada yang bermasalah dengan hukum. Dan apabila adik-adik ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum, kami siap untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik buat adik-adik semuanya. Itu ya adik-adik yang perlu kami sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang lupa tadi, saya belum perkenalan. Perlu perkenalan apa tidak? Perlu apa tidak? Perlu ya, singkat saja karena waktunya sudah siang, takut adik-adik nanti semaput. Saya perkenalkan, nama saya Puji Winarse. Pangkat itu jabatan sebagai Kanit Lantas di Polsek Kepanjen Kidul. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya saya bersama 5 orang. Yang pertama dari sebelah timur, Pak Bambang Priyo Cahyono, jabatan Kasium di Polsek Kepanjen Kidul. Sudah berkeluarga juga, nanti dikira masih bujangan. Yang cewek-cewek jangan melirik ya, Pak Bambang sudah berkeluarga ya. Dan yang sebelahnya lagi Pak Andi Yuliana, pangkatnya Aibda, jabatannya Kanit Dinas di Polsek Kepanjen Kidul. Pak Andi Yuliana masih bujang adik-adik, tapi kalau di sini, kalau di rumah juga sudah berkeluarga. Kemudian yang selanjutnya Ibu Kunti Widyarayu, pangkat yaitu jabatan Kasih Humas di Polsek Kepanjen Kidul. Di Humas Polsek Kepanjen Kidul, wartawan Polsek Kepanjen Kidul Ibu Kunti ini ya. Kemudian yang sebelahnya lagi Bapak Rifai adalah staf dari Pak Bambang Priyo Cahyono di staf Sium Polsek Kepanjen Kidul. Kami sudah berkeluarga semuanya. Mungkin itu adik-adik perkenalan cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Kanit Dimas ataupun Pak Kasium, ada tambahan? Ya, setelah ini saya kasih waktu Pak Kasium, saya tak turun, saya kasih sebentar. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan. Buat adik-adik semuanya, tetaplah semangat untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Saya yakin dan percaya adik-adik di SMP Negeri 7 Blitar ini bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, sebentar aja, sedikit aja. Perkenalkan dari Ibu Kanit Lantas. Jadi saya sebagai penegakan hukum, dan sebentar lagi kami dari pihak kepolisian akan mengadakan giat rahasia, di mana sasarannya adalah adik-adik pelajar. Kami harapkan SMP 7 tidak ada yang kena, karena informasi dari masyarakat sangat banyak sekali. Ada yang pulang sekolah, nongkrong, rokok, dan sebagainya. Tunggu aja, kalau memang adik-adik ingin mencoba silakan. Saya kasih waktu, saya harapkan giat ini akan berjalan 3 bulan. Kalau ingin coba-coba silakan. Kami harapkan adik-adik SMP 7 dan semuanya tidak ada yang kena. Informasi sudah banyak yang masuk. Kami akan buatkan sprint operasi gabungan, akan kami bawa ke kantor polisi, ke polsek, kami proses dikirim. Silakan, ya. Semangat ya. Dan saya harapkan ini sudah 2023 tidak ada yang nakal. Kayak nakal jadi ide. Yang keras, yang nakal jadi ide. Terus besok, terus kayak enak gelut-gelutan, main game ML apa FF itu. Ya, nggak ada yang kelai-kelai gitu. 2023 zaman digital kan. Ngalu. Ulangi. Sing nakal jenenge ndi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.